Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya hendak menyapa kita semuanya pada saat ini. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Baiklah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 15 April 2024 dari kitab Roma 9 ayat 20. Demikian bunyinya. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Sekali lagi saya bacakan. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Demikianlah bunyinya. Judul renungan ini adalah kewenangan Allah di atas segalanya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tidak ada satupun manusia yang bisa membantah bahwa Allah Sang Pencipta. Tidak ada satupun manusia yang memiliki karakteristik dan juga memiliki penampilan yang sama. Sekalipun dia kembar, juga itu tidak sama percis. Hanya orang-orang yang telah melakukan perombakan wajah dengan jenis plastik yang berbeda yang dapat melakukan hal yang sama. Namun, apa itu namanya? Adalah palsu yang dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku, tidak ada dua manusia yang memiliki sifat dan rupa yang identik. Proses kehidupan mereka juga berbeda, saudaraku. Orang-orang yang mengalami banyak hal dalam proses kehidupan mereka. Ada yang ditimpa dengan sangat lembut, ada yang sedang, dan ada yang sangat-sangat keras. Walaupun ada berbagai proses yang dialami, semua dilakukan dengan tujuan yang sama, yakni untuk membawa kebaikan kepada kita semuanya. Saudaraku, kita harus memahami proses yang diberikan Tuhan kepada kita, agar kita tidak bertindak bodoh dengan mencela dan mengeluh kepada Dia, namun mengetahui maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita akan membuat kita menjadi arif dan bijaksana, lebih waspada. Ini akan memberi kita karakter yang sabar, tekun, tahan uji dan tangguh, yang akan membawa kita kepada pengharapan yang teguh hanya kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhanlah tidak pernah membuat kita dengan niat yang jahat atau buruk sekalipun. Oleh karenanya, saudaraku, apabila ada tantangan dalam kehidupan kita ini, seberat apapun tantangan itu, ingatlah bahwa semuanya adalah proses yang diberikan kepada kita untuk semakin dewasa, semakin kuat, semakin tangguh, semakin ke arah yang lebih baik yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu jangan pernah menentang Tuhan. Sebaliknya, tetaplah dalam kasih karunia Tuhan dan percaya akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu rancangan yang indah, yang mulia, yang sungguh amat baik, yang tiada duanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami mengimani firman-Mu untuk senantiasa Engkaulah yang berhak atas hidup kami. Sehingga bila pun ada pergumulan, tantangan, kami semakin dibentuk untuk semakin kuat, semakin berdaya, semakin mampu Tuhan menghadapinya. Oleh karena itu, biarlah Roh-Mu Tuhan yang senantiasa menjadi penolong bagi kami, kapan dan dimanapun
kami alami penderitaan kami itu. Tuhan, biarlah firman-Mu ini semakin meneguhkan pengharapan kami kepadamu. Sehingga tetap kami Tuhan berpengharapan padamu dalam keadaan suka maupun duka. Kami berdoa Tuhan buat perjalanan hidup kami sehari ini. Kiranya Engkau berkati kami. Kuatkan kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Beri hikmat-Mu, kesehatan, umur yang panjang, kebaikan-kebaikan Tuhan. Agar kami setia melaksanakan tugas kami masing-masing. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, mulai dari balita sampai yang sudah tua sekalipun. Biarlah mereka dalam perlindungan-Mu. Anak-anak yang masih dalam pendidikan Tuhan, baik tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kiranya mereka semakin hari, semakin bertekun, belajar, dan mencapai cita-citanya. Kiranya Engkau berkati Tuhan, apa cita-cita mereka, dan mampukan mereka mendapatkannya. Kami berdoa juga untuk semua orang tua, agar mereka sabar Tuhan, mendidik anak-anaknya. Apapun kelakuan anak-anaknya Tuhan, biarlah mereka mampu menghadapinya, tetap bersandar padamu. Tambahkan rezeki mereka masing-masing. Demikian juga orang tua yang sudah tua Tuhan, kiranya mereka juga di masa tuanya tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa bagi orang-orang yang mengharapkan adanya jodoh, karena usia sudah cukup Tuhan. Berikanlah mereka kesempatan untuk bisa memiliki teman hidup mereka, agar mereka berbahagia di dalam menjalani kehidupan ini. Bagi mereka yang belum mendapat pekerjaan, yang sudah lama Tuhan sampai sekarang belum dapat, kiranya berikan kesabaran dan tunjukkan jalan Tuhan, agar mereka mampu memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat mereka. Tuhan, kami sadar kami orang berdosa, kiranya Engkau ampuni dosa kami, agar kami layak meminta sesuatu padamu. Kasihanilah kami, terimalah doa kami ini Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan yang bisa kami sampaikan. Kami berharap itu bermanfaat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.